Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari rila jamaah hambo, bari rila jamaah kami. Terutama untuk Amak Cicai. Amak Galaya terkenalnya ya. Siang tadi alhamdulillah ambo adu jalannya berpartisipasi, berdialog, bertatap muka langsung di acara siaran langsung beliau. Nah, jadi rupanya malam go. Kalau di kota go ya, kan ambo di kota go. Nyo malah siang yang rame online. Karena lokasi perkantoran Kota Media ambo kan. Nah, jadi kalau di rumah Mak Cicai nampaknya kalau malam go walaupun beliau memakai wifi, tapi mungkin cuaca kurang rancak berpengaruh kepada sinyal. Atau yang di sekitaran masyarakat sekitaran banyak online berpengaruh kepada kuota sinyal ya. Waktu dia poin saja. Salam kenal bagi dosana kata dosa duanya. Iku ambo posting di Facebook saja. Jadi awak Allah acok-acok berdialog ibarat di kronologi, dimasuki kronologi seseorang lebih dalam. Mulai dari mempelajari album yang diposting, membuka link YouTube-nya, nah, membaca tulisannya lengkap-lengkap, nah ya, dan lain-lain. Itu jadi tak tahu maka tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, ya. Nah, jadi intinya, kalau hal-hal materi bahasan mengenai Beckham, nah, terutama nan disuntik sebelah kita tu ada penjelasannya untuk apa. Mengenai ramuan batange, dan mengenai 75 rembar Ketua Karapatan Adat Nagari, ko preman go. Ambo keliling Sumbar masalahnya kan di konten itu tuh dari tanggal 21 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 itu 75 orang Ketua Karapatan Adat Nagari mengakui Kambo secara tertulis valid membutuhkan program kaderisasi lah. Sana screenshot tadi aja, coba lah screenshot isi sama saduanya tuh. Nah lah screenshot ya. Membutuhkan program kaderisasi karena awam secara sejarah maknawi hukum manajemen tata kelola pakaru ampe kosakata. Nah, kosakata adat, kosakata budaya, kosakata adab dulu, kosakata budaya, kosakata agama. Nah, diakui oleh beliau secara tertulis tempel basah. Nah, bisa harus anak pelajari di konten channel YouTube Ambo. Kalau channel YouTube Ambo nancai ya sebelumnya ada dua. Tahap 1, 2, 3 Ambo keliling Sumbar, nama channelnya Andi Rajo Minang dan channel Andi Khalifah ABSSBK. Dan tahap ampe Ambo keliling yang sesuai tanggal tadi itu ada di konten channel YouTube Ambo sadonya apa yang ingin Ambo sampaikan dan apa misi apa sistem sebenarnya tergantung susana mambi hikmah. Nomor WA apa sadonya transparan. Nah, tidak perlu Ambo dipakai sistem berpersangka buruk dong. Lah. Nah, insya Allah kapan-kapan awak berdialog tetap muka langsung lihat. Tetapi yang dibutuhkan adalah berkoordinasi di lapangan. Awak perlu dana untuk mendanai dialog bertatap muka langsung. Ateh namo diklat, ateh namo pencerahan, ateh namo alih generasi dan penyadaran. Nah, sehubungan yang beberapa poin yang disebut di atas tadi itu adat, budaya, adat, budaya dan agama. Nah, sekilas penjelasannya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa bahkan Nabi Muhammad ini beradat. Tetapi kalau bicara standarisasi adab, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu era kemutawatiran namanya. Tetapi kalau adab, jangan disangka tidak beradab loh, 24 nabinya beradab puluh. Nah, kalau dihitung lah biar beradab orang kubu, orang bugih, orang sakai, orang apa pedawak itu mah. Kalau masalah adab. Tapi nan adab standarisasinya apa? Standarisasi tauhid. Ada adab go standarisasi kemutawatiran. Ada beradab go menurut standarisasi ijma ulama. Nah, ya sana.
Jadi tetapi sebelum melanjutkan ke kalimat harus paham dulu per kosakata. Sampai kosakata kan, adat, adab, budaya, agama, supaya dalam pembicaraan tidak tumpang tindih, supaya awak satu frekuensi. Jadi tidak perlu lah ambo calian kalau sana ada 75 lembar, kau tidak perlu lah doa. Buku tidak perlu, tidak bisa di depo doh. 75 lembar kau banyak kok. Macam-macam tuh, saya nak pelajari je lah apa bahan-bahan rujukan, apa cukup di kontennya untuk ambo mah. Dikunjungi 5 konten populer. Dikunjungi lo 5 konten terbaru. Sudah itu apa-apa pertanyaan yang ada di masing-masing konten catat. Nomor WA ambo 0821790577. Transparan. Itu nomor HP biasa plus WA. Apalagi kini kok lah datang lo si Adi Armando. Adi Armando memfitnah IKM ada erat keterkaitannya dengan Khilafatul Muslimin yang sedang viral kini dan sedang dituduh anti ideologi Pancasila. Dan yang dituduh saat kini kok Khilafatul Muslimin teroris. Dituduh lo kini kok sebagai Khilafatul Muslimin mendirikan negara dalam negara. Baik itu Abu Janda, baik itu Adi Armando dan lain-lain, itu mampai. Kalau mengenai Khilafatul Muslimin, ambolah pelajari. Khilafatul Muslimin memang ada kurangnya memang. Sistemnya yang kurang. Kalau ajarannya tetap bermuarakan Al-Quran dan Hadis. Dan rata-rata yang berkomentar tidak bisa membedakan apa makna dari khilafah, apa makna dari khalifah, apa makna dari khilafatul. Sementara jamaah ini namanya khilafatul loh, bukan khilafah. Dan ada juga yang ada lagi kosakata yang maknanya berbeda, khilafiyah. Dan mengenai Khilafatul Muslimin ini, dia memakai istilah secara islami. Misalnya ketua grup, itu namanya kalau secara islami, ketua itu namanya khalifah atau imam. Di masing-masing masjid ada imam. Kalau diibaratkan ajaran yang lain, di Nasrani ada pastor. Ada pastor. Ada namanya lagi pastur. Ada lagi namanya macam-macam namanya. Pemimpin suatu golongan. Itu sesuai ajaran, sesuai paham masing-masing. Jadi dan undang-undang kita menjamin kebebasan hidup beragama. Tuh. Dan realitanya, kalau bicara standarisasi Pancasila ya, itu di dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu yang diakui. Ditambah lagi Maha, tidak ada lagi yang lebih daripada satu. Nah pertanyaannya, bertuhan satukah Tuhannya Buddha, Hindu, Nasrani? Silakan jawab sendiri. Jadi Pancasila sila satu saja standarisasinya kita bicara. Sesuai pola pikir apakah sila satu Pancasila? Dan itu cuma ada di ajaran agama Islam. Persisnya di surat Al-Ikhlas. Kalau kita tanya sama Nasrani, Buddha ini itu ya, bisa nggak dia masing-masing sila itu, masing-masing sila itu ajaran dia yang bisa sesuai dengan sila 1 sampai 5. Ini saya bacakan ya. Sila 1 Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Sila 2 ya, sila 2 surat An-Nisa 135. Silakan buka. Jangan saya dicoba-coba, jangan orang dituduh-tuduh, silakan baca Pancasila kalau hafal. Jangan. Lebih dalam orang paham. Terutama saya sendiri.
Itu sila kedua. Sila ketiga, Al-Hujurat ayat 13. Nah, sila 4. Sila 4 Asy-Syura ayat 38. Bermusyawarahlah kamu. Itu permusyawarah perwakilan. Sila 5. An-Nahl ayat 90. Catat, kalau nggak diulang lagi. Itu bicara standarisasi Pancasila. Yang terjadi saat ini, orang yang tidak sesuai ajaran sila standarisasi Pancasila 1 dengan ajaran dia masing-masing, malah dia menuduh kita yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi antum para mubalik berhenti mencari uang, ceramah sana, ceramah sini, UAS, USMA, dan lain-lain yang menjual Allah. Berhenti Anda. Anda bicara di sana, bicara di sini. Teman Anda di penjara, Anda tetap cari uang, tetap mencari popularitas. Nanti kalau saya bilang kalian-kalian mau balik mendapat musibah duluan, wajar marah pula. Itu bicara standarisasi sila 1 Pancasila ya. Belum lagi bicara standarisasi Pancasila sila 2. Pahami, Maha Esa. Ya. Sekarang kita lanjut bicara mendirikan negara dalam negara. Nah, bagaimana caranya mendirikan negara dalam negara? Coba saya bertanya, apakah dia punya menteri? Apakah dia punya angkatan bersenjata? Jadi segala tuduhan-tuduhan itu perlu pembuktian. Dan yang saat harusnya yang dituduh buat antum sekalian nih, harus menuntut balik saat tidak terbukti. Paham tidak? Camkan baik-baik. Silakan di copy paste share konten ini. Tuh bicara tuduhan mendirikan negara dalam negara. Kalau dilihat mendirikan negara dalam negara, sekolah Trinitas punya sekolah sendiri, aturan sendiri. Dan Khilafatul Muslimin bikin, kenapa dibubarkan? Buat antum nih polisi, TNI dan lain-lain. Ingat, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Tupoksi, Polri, azas 14 apa 13 azas. Itu yang pertama sekali itu taat kepada Allah. Kenapa realitanya menjadi taat kepada komandan? Baik. Kalau kita bicara khilafah, makanya pahami apa itu arti khilafah. Khilafah itu secara bahasa agama Islam itu adalah ajaran, aturan, susunan. Nah, bukankah Nasrani, Hindu, Buddha punya aturan sendiri? Itu khilafahnya Hindu, itu khilafahnya Buddha, itu khilafahnya Nasrani. Tetapi tidak cocok. Yang memakai istilah khalifah cuma umat Islam. Tetapi sama, cuma beda nama. Nah, dituduh mendoktrinisasi atau menganut ajaran khilafah. Bertentangan dengan negara, bertentangan dengan ideologi. Simak lagi, apa itu standarisasi Pancasila? Apa itu standarisasi? Sila 2, sila 3, sila 4. Dan tuduhan-tuduhan mendirikan negara yang perlu bukti. Dan komandan beliau atau Khilafatul Muslimin itu belum ada vonis. Dan kami mempertanyakan kepada Anda, mana hati nurani Anda? Seseorang belum ada salah atau bagaimana? Belum ada vonis. Kenapa Anda bubarkan sarana pendidikan? Dan yang goblok-goblok di Khilafatul Muslimin, orang lagi berjuang, kalian lagi dipitnah. Kenapa? Malah membuat kerusuhan. Menyerahkan baju, menyerahkan pelang. Ini saya sebutkan satu lagi kekurangan Khilafatul Muslimin. Khilafatul itu tempat berkumpul. Tetapi pola pikir beliau, oh ini mas'ul sini begini kebijakannya. Itu tidak terstruktur, tidak sistematis namanya. Oh Daulah Sumatera, oh beda kebijakannya. Di mana letak sistematis dan terstrukturnya? Baik, kita lanjut. Kalau pola pikir umat Islam secara umum, baik Muhammadiyah, baik itu NU, ya.
kita dituntut untuk konsisten. Konsistensinya dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama, konsisten kalimat tauhid. Itu hukum adat. Konsistensinya kalimat syahadat yang kedua, wa sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran dan hadis. Dan kenapa realitanya salah satu jamaah, salah satu nama merasa lebih baik? Tidak ada hak. Makanya pemimpin Anda kalau membuat Anda sesat, tegur pemimpin Anda itu. Makanya umat Islam itu harus terpimpin. Makanya pertanyaan alam kubur, siapa pemimpinmu? Al-Quran. Habis cerita. Bukan guru, bukan khalifah, bukan komandan. Paham? Memimpin dan menyerah saja dipimpin, itu namanya goblok. Bedakan istilah dipimpin, memimpin. Sang pemimpin belum tentu terpimpin oleh Al-Quran dan hadis, belum tentu terpimpin oleh Pancasila, belum tentu terpimpin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Banyak yang lebih penting, yang lebih urgen, yang harus diberangus. Para koruptor, BUMN rugi, kenapa cerita? Semua BUMN rugi. Itu yang harus diproses. Kenapa pulau ini dijual? Kenapa objek-objek vital untuk keamanan negara dijual? Itu yang harus diprotes, yang diproses. Itu yang harus dipertanyakan. Paham? Ini negara ini bebas menjalankan ajaran agama. Nasrani bebas, Hindu bebas. Kenapa cuma hama agama Islam saja yang didesak? Dan yang didesak kok nggak mikir? Makanya saya bilang, ya, bicara negara pahami Pancasila. Bicara beragama Islam, pelajari 25 syahadat. Jangan langsung ngaji, jangan langsung ceramah. Tangga pertama terlebih dahulu. Undang-Undang Dasar 1945 itu jiwanya Pancasila. Ajaran agama Islam jiwanya apa? 25 syahadat. Dan bagi saya pribadi, di Minang itu seluruh penghulu itu sudah nol. Sudah saya ambil gelarnya. Ada 75 lembar ini mengakui tertulis. Membutuhkan program pekaderisasi. Coba screenshot. Semuanya sama, ada 75 lembar 75 kenegarian. Saya keliling Sumbar dari 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Banyak. Ini mana ini? Tuh. Stempel basah. Hubungi WA 082179045777. Itu nomor HP biasa plus WA. Saya kirimkan nanti secara PDF ke WA masing-masing. Nol fungsi MTKAM, MAAM, LKAM, Daram, Dinas Kebudayaan, bahkan Kesbangpol, Menkumham. Anda sekalian tidak mengerti. Tidak ada hasil kalian juga di balai-balai kajian. Dinas Pariwisata, tidak ada fungsi kalian untuk mencerdaskan nenek mama ini. Kepada saya diakui butuh program kaderisasi alih generasi. Danai, fasilitasi. 75 lembar, bayangkan satu kerapatan adat nagari itu membawahi suatu nagari berapa orang? Kalau untuk jajaran pengurus kerapatan adat nagari saja, unsur penghulu, datuk, pendito, malin, monti, dubalang, wali negari, BUMN, dan macam-macam, itu minimal 500 orang. 500 orang dikali 75. Berapa orang itu yang goblok? Yang mengakui butuh program kaderisasi dari saya? Makanya saya coba sosialisasi. Silakan pelajari ke bawah, saya jelaskan. Ini ramuan batangnya supaya otak encer, supaya badan bersih kembali. Ini ramuan batang. Silakan, ada ramuan batangnya, batangas. Ada, saya jelaskan di konten saya itu. Ini undang-undang untuk hak asasi. Permenkes, undang-undang, MUI. Mengenai hak asasi, mengenai kesehatan sendiri. Ada undang-undangnya. Nggak tiba-tiba ditunjuk 10 orang. Hei, suntik ke sana. Ada undang-undang. Kalau nggak tahu undang-undang memang digilas orang. Tuh, kalau bicara negara.
Kalau bicara Islam, di rumah sendiri kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, mau bicara, itu jadi pasar rumah Anda, jadi lokasi prostitusi. Coba bayangkan ajaran agama Islam kalau tanpa hukum. Coba bayangkan negara ini kalau tanpa hukum, apa jadinya? Jadi kekurangan kita itu hukum tidak berlaku, hukum kita tidak berlaku, kita tidak mengutamakan status hukum. Nah, penjelasan hukum adat, saya jelaskan, ini hukum adat, ini hukum adat yang didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah,